haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, di pagi ini kita bertemu lagi, diperkenankan Tuhan ada dalam program bertumbuh dan berbuah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kukasihi, puji nama Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Ada sukacita sorga yang mengalir dalam setiap kehidupan kita ketika kita benar-benar berjalan dalam tuntunannya Tuhan. Kita hidup dalam kebenaran dan kekudusannya Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada yang lebih berharga di hidup ini selain kita mempersembahkan hidup kita untuk benar-benar hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan, untuk hidup benar-benar dalam rencana dan jalan-jalannya Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, sebelum kita merenungkan dan mendengarkan bersama kebenaran firman Tuhan di pagi ini, mari kita menyatukan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati kita untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua kita bersatu, kita satu di dalam doa. Puji namamu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar. Terima kasih Bapa untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami ada sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu yang besar bagi setiap kami. Terima kasih untuk pemeliharaan dan belas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di pagi ini Tuhan, kami rindu Engkau segarkan kami, segarkan tubuh, roh dan jiwa kami dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami mohon Tuhan, Engkau datang, Engkau singkapkan firman-Mu ini Bapa bagi setiap kami. Kuduskan dan tahirkan hati kami dengan roh-Mu yang kudus. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan di setiap kami, di hati-hati kami. Biarlah benih firman-Mu Tuhan yang disampaikan di pagi ini, dia tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi rema yang kuat bagi setiap kami. Ini kami Tuhan, buka setiap akal pikiran kami, tahirkan hati kami, sehingga kami Tuhan dilayakkan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Ini doa kami Bapa, ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, tema yang mau saya bagikan di pagi ini dengan tema melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Kita lihat Bapak Ibu, kita baca bersama dan merenungkan bersama firman Tuhan dalam Kolose pasalnya yang ketiga. Kolose pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-23 yang berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Setiap orang percaya, kita terpanggil untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu, kita harus memiliki motivasi yang benar dalam melakukan tanggung jawab pelayanan kita masing-masing. Baik pelayanan di dalam keluarga, rumah tangga, tempat pekerjaan, maupun lingkup gereja. Jika tidak menjaga hati, seseorang pelayan Tuhan itu bisa terjerumus dalam apa? Motivasi yang keliru dalam melayani Tuhan. Ada beberapa contoh motivasi yang salah dalam kita melayani. Yang pertama, melayani demi mendapatkan uang atau imbalan secara materi. Melayani demi mendapatkan pujian dari orang lain. Dan melayani demi mendapatkan posisi atau jabatan tertentu. Semua itu harus dilandasi oleh setiap pelayan Tuhan agar apa? Pelayanannya berkenan di hadapan Tuhan. Sesuai firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, motivasi yang benar dalam melakukan segala sesuatu, termasuk dalam melayani pekerjaan Tuhan, adalah melakukan semuanya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya apa? Setiap pelayanan yang dikerjakan tujuannya hanya untuk menyenangkan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Janji Tuhan ada upah yang Dia sediakan bagi setiap orang yang melayani Dia dengan motivasi yang benar. Dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-24, karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba-Nya. Coba mari kita selidiki hati kita ketika melayani Tuhan dan melakukan pekerjaannya. Karena didapati banyak yang melayani Tuhan dengan motivasi hati yang salah. Mari kita berikan diri kita untuk memiliki motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Kita lihat bersama
kita mengurai firman Tuhan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1-8. Ada orang-orang yang tidak melakukan pekerjaannya dan tidak setia dalam pengajaran, sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika. Bekerja untuk Tuhan memang tidak mudah, karena kita harus selalu memperhatikan kepentingan orang lain juga. Kita harus bersedia untuk mengutamakan kebaikan bersama. Saat kita melayani Tuhan, Tuhanlah yang utama, dan yang pada gilirannya kita terpanggil untuk menyebarkan sukacita bagi sesama. Mari kita belajar dari pengalaman kita. Tidak sedikit orang yang meninggalkan pelayanan dan mengalihkan utama pelayanannya pada apa? Pada ketenaran dan hal-hal bersifat materi. Motivasi pelayanannya telah berubah. Ada yang memanfaatkan kekayaan, kekuasaan, dan ketenarannya untuk menindas orang lain dan melakukan korupsi dan nepotisme. Satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam melayani Tuhan adalah motivasi, Bapak Ibu. Motivasi pelayanan yang berkenan kepada Tuhan bukan semata-mata supaya diberkati, melainkan rela melayani oleh karena kasih. Dalam Filipi 1 ayat 16, mereka ini menceritakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku akan di sini untuk membela Injil. Ini ciri orang-orang yang melayani Tuhan karena kerelaan dan kasih, dan karena ketaatan, tidak memperhitungkan untung rugi, tidak menonjolkan diri sendiri, tidak mencari hormat dan pujian dari manusia. Hal-hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi di ruang lingkup gereja saat ini, Bapak Ibu. Yang melayani Tuhan karena apa? Terpaksa dan punya motivasi terselubung. Selalu menghitung jasa, ingin dihormati dan beroleh pujian dan dari manusia. Ingin diutamakan, tidak mau menanggung rugi, mudah sekali mengeluh, kecewa, dan akhirnya apa? Pelayanannya pun tidak bertahan lama. Orang yang melayani Tuhan harus memiliki beban yang dalam untuk melayani seperti Tuhan Yesus yang melayani jiwa-jiwa karena hatinya tergerak oleh apa? Oleh belas kasihan. Kita lihat dalam Injil Matius yang ke-9 ayatnya yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Sedangkan keberadaan orang percaya di tengah dunia adalah untuk menjadi saksinya, menjadi saksi Kristus, menjadi garam dan terang dunia, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Jadi ladang pelayanan itu sesungguhnya sangat luas, Bapak Ibu. Tapi seringkali salah dalam memahami arti sebuah pelayanan. Anggapan bahwa melayani Tuhan itu harus menjadi pendeta, penginjil, atau terlibat dalam pelayanan mimbar dan terlebih dahulu masuk dalam sekolah Alkitab. Padahal Tuhan Yesus ingin agar kita itu memberitakan Injil melalui sikap dan tindakan kita sehari-hari dimanapun kita berada dan kapan saja. Kita melayani karena kita telah diselamatkan Tuhan. Maka sebagai bentuk syukur kita pada kebaikan Tuhan, maka kita mempersembahkan waktu, tenaga, dan segala yang kita miliki demi kemuliaan Tuhan. Dan motivasi pelayanan kita yang sebenarnya yang benar adalah kasih. Dan ukuran kesuksesan pelayanan adalah pengorbanan. Otoritas pelayanan adalah penundukan diri kita kepada Tuhan. Tujuan pelayanan adalah memuliakan Tuhan. Dan alat pelayanan adalah firman, doa, dan pujian kita kepada Tuhan. Kehormatan pelayanan adalah bertumbuh dalam kekudusan, iman, kasih, dan pengharapan. Kuasa pelayanan adalah apa, Bapak Ibu? Roh Kudus. Dan terakhir, teladan pelayanan adalah Tuhan Yesus. Teladan utama pelayanan kita adalah Tuhan dan bukan manusia. Fokus mata hati kita, pikiran kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan kecewa, tidak akan tawar hati, tidak akan lagi ada kepahitan, dan tidak akan mementingkan diri sendiri, tidak memikirkan untung rugi dalam melayani. Mari kita melayani Tuhan seperti Maria. Dia duduk di kaki Tuhan, dia diam dalam hadirat Tuhan, mempunyai hubungan yang intim, akrab, serta menanti-nantikan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita punya motivasi dalam melayani Tuhan, motivasi yang benar.
Jangan ada motivasi yang terselubung, karena kita ini tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Dia Tuhan Allah yang Maha Tahu, tidak ada yang tersembunyi baginya. Mari kita selidiki hati kita, kita uji hati kita uji pikiran-pikiran kita. Apakah saat ini kita melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, yang benar-benar berjalan dalam kekudusannya Tuhan? Mari Bapak Ibu, jikalau hari ini kita kedapatan ada motivasi yang salah, mungkin pelayanan itu bukan saja di atas mimbar, di dalam gereja, bukan, tapi kehidupan kita hari-hari, mungkin dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga, keluarga. Coba kita selidiki, apakah kita bersungut-sungut, ataukah kita ingin untuk dihormati, kita mementingkan untung ruginya kita dalam melayani. Ayo Bapak Ibu, singkirkan semua belenggu-belenggu dosa, motivasi-motivasi yang salah daripada kehidupan kita. Mari kita minta Tuhan kuduskan hati kita. Mari semakin hari Bapak Ibu, ketika benih firman ini disampaikan, ketika kita merenungkan firman Tuhan dari hari lepas hari, ada buah roh yang nampak dalam kehidupan kita. Kita memancarkan kasih Kristus lewat apa? Tingkah laku kita, tutur kata kita, perbuatan kita. Dan mari Bapak Ibu, semoga firman Tuhan ini menyelidiki setiap kita, karena Tuhan itu Dia mengetahui ketika kita duduk, berdiri, berjalan, tidur pun Dia tahu. Mari kita singkirkan segala kesombongan kita, segala merasa diri paling hebat. Mari Bapak Ibu, jangan, mari kita melayani Tuhan. Motivasi karena kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan. Miliki motivasi yang benar sehingga apa? Tuhan akan mempermuliakan kita. Dan dia akan membawa kita masuk dalam rencana yang ajaib sempurna. Kita dipakai oleh Dia dengan luar biasa, dan tujuannya cuma satu, untuk kemuliaannya, untuk kepentingan kerajaannya. Semoga renungan yang singkat ini dapat memberkati kita semua. Kita semakin kokoh, berdiri teguh dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita. Proses demi proses yang kita lalui bersama dengan Tuhan, kita semakin teguh iman dan tidak goyah. Mari Bapak Ibu, kita bersaat teduh, kita satu di dalam doa untuk mensyukuri kebaikan Tuhan di pagi ini. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang besar. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan dan kebaikan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk benih firman-Mu yang Kau taburkan di pagi ini bagi setiap kami Bapa. Engkau mendidik kami, Engkau menasihati kami, Engkau menuntun kami Tuhan, untuk kami memiliki motivasi yang benar ketika kami melayani Engkau, ketika kami melakukan pekerjaan-Mu Bapa di tengah dunia ini. Ajar kami Tuhan untuk berjalan dalam kekudusan dan kebenaran-Mu Bapa, sehingga Tuhan Engkau mendapati kami orang-orang yang punya hati yang tulus murni kepada Engkau Tuhan, tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Ketika Engkau dapati hati kami kotor, busuk Tuhan, Engkau singkirkan, Engkau tahirkan kami dengan kekudusan, dengan darah-Mu yang kudus. Kami percaya barang siapa yang berharap kepada-Mu, yang mencari Engkau Tuhan, Engkau pasti menyertai, menolong, bahkan menguduskan setiap kami. Terima kasih Tuhan, selidikilah hati kami dari hari lepas hari Bapa, karena kami rindu Tuhan untuk Engkau memakai hidup kami, setiap kami, untuk kami menjadi dampak bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Bawa kami Tuhan untuk terus dan terus mengenal pribadi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang besar, kami persembahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.